Baik lagi di Bedah Akun, kali ini kita punya pasien Roy Ganesh. Roy M. Ganesh. Iya, dia itu masih bingung ya untuk buat di bio apa yang ditulis. Kontennya udah mulai rame, ini anak akre ya. Tapi gak ada nilai jual. Harus gimana ya bang? Apakah ganti konten atau ganti cara perawatan pembawaannya? Dan mengingatkan agar konsisten terus itu bagaimana? Apakah harus tunggu banyak follower biar konsisten atau membuat konten yang sama ketika kita sudah dapat winning kontennya? Nah, kita buka langsung Aris. Nih udah. Roy M. Ganesh. Topiknya tentang konten nostalgia ya. Nostalgia. Udah cukup mendapatkan traction follower sampai 29.000 ya guys ya. Jadi sebenarnya sudah meningkat gitu ya. Udah lumayan banyak. Oke, sekarang kita lihat dulu dari username-nya. Dari username, gua sih punya saran untuk antum ya Roy Ganesh ya. M-nya hilangin. Roy M. Ganesh, M-nya dihilangin. Yes, jadi Roy Ganesh aja. Atau kalau dia topiknya spesifiknya tentang nostalgia, langsung atau Roy nostalgia gitu gimana? Roy Jadul. Roy Jadul. Kelas. Roy Jadul. Roy Jadul, bagus itu. Yoi, kalau tadi gue mau mikir Roy Retro ya. Roy Retro bagus. Atau Roy Vintage. Bagus. Roy Vintage bagus sih. Ya kan? Kepikiran gak lu tadi ada Roy Retro? Enggak. Roy Retro atau Roy Vintage atau Roy Jadul. Iya, bagus. Tuh, jadi menurut kalian mendingan username-nya apa nih? Ya, coba tulis di komen ya, baik yang di IG ataupun di YouTube ya. Nah, itu jadi satu potongan. Okay. Langsung dipotong Mas Aldi. Iya betul. Ya, langsung dipotongnya jangan di-cut. Biar mereka tahu proses kita mencari potongan-potongan yang terbuang sebagai puzzle-puzzle yang merajalela di dunia. Apa sih anjing? Oke, Roy Ganesh. Foto udah kurang retro ini. Udah kurang. Foto udah kurang. Tadinya nggak sependapat, cuman gua ini ya labil ya. netizen. Kurang retro, benar. Fotonya kurang retro. Harusnya dia pakai naif. Ya, yang celananya gelombor. Yang bila ku mati. Bencong ya, itu lagu Bencong ya. Innalillahi. Yang kayak gitu bos, harusnya dibikin retro. Ini nggak nunjukin kayak retro, lu kayak anak gaul di Cilandak. Iya benar, nggak ada jadulnya sama sekali. Benar. Meskipun gini kasih filter jadul kayak. Benar. Gitu. Okay. Mau nostalgia di sini aja. Streamer sama konten kreator. Oke. Kita lihat dulu dari ininya ya. Jenis kontennya, Riz. Jenis konten. Coba kita lihat menurut lu gimana? Dari kontennya. Iya. Kita lihat. Coba yang 3,3 juta dah. Apaan sih, mana ada cerita aplikasi alumni Share It. Zaman dulu tuh ada Share It zaman Firdi gitu kan. Zaman Fir'aun. Firdi itu lahir bareng Fir'aun bos. Seangkatan dia. Fir'aun yang kota. Anjay, lu dia lahir sama Fir'aun bareng tahun 1 dia lahirnya. Pantaran udah nggak ada sisa dia. Oke, back dulu. Oke, coba MNC TV yang ku kenal dulu deh. Yang ini. Yang paling coba. Oke. Kalau yang gue lihat dia ngambil niche-nya, menurut gue yang niche-nya kurang profitable, Riz. Oke, benar. Kalau dari segi konten, gue udah bilang kontennya bagus karena nge-grab emosi dari audiens. Relate sama orang-orang yang setua Firdi. Benar. Benar. Nih langsung nih lihat.
langsung buktinya kalau kontennya berhasil nge-grab emosi. Yes. Pakai emoticon nangis semua. Yes, dia benar-benar mempraktekkan yang namanya ilmu audience centric. Benar. Tapi dia belum mempraktekkan ilmu yang namanya advanced audience centric. Yes. Karena di audience centric itu kan kita membuat konten dengan bertanya siapa, kenapa, mau apa, biar apa, problemnya apa. Itu materi Holy Grail di Akademi Kreator tuh. Dan kita pakai sampai saat ini untuk membuat akun-akun yang kita secara shadow di belakang kita buat besar juga. Benar. Kan? Tapi ada lagi pertanyaannya. Bisa dijualin apa? Bisa bayar apa enggak? Dan bisa disewain ke siapa audiensnya? Yes. Nah ini gue bingung nih. Sebenarnya dia udah bisa bikin konten, dia udah bisa tahu cara bikin konten. Cuman lu mau monetize-nya kemana? Roy Jadul. Mau kemana? Apakah lu mau jadi kolektor barang-barang antik terus lu jualin gitu? Bener. Tadi sih gua coba cari apa ya yang bisa dia monetizein ya. Satu-satunya yang gua kepikiran cuma itu. Iya. Dan itu cuannya seberapa gitu loh. Iya, kayak gitu. Jadi kayak mau apa? Kenapa kalau misalnya dia kayak gini, misalnya dia punya public speaking skill yang bagus, dia masih bisa bikin kayak gini, tapi dia sebenarnya jualannya MC atau host. Jadi dia nunjukin public speaking di konten, tapi jadi gini, kemasannya itu adalah intinya itu adalah dia nunjukin bahwa gue punya public speaking yang bagus, punya ilmu konten yang bagus. Tapi pembahasan kontennya bukan tentang ngajarin orang public speaking atau MC. Oke. Tapi dia ngebahasnya tentang yang zaman-zaman dulu itu film-film seperti apa. Review film. Review film atau film-film zaman dulu dan lain-lain gitu loh. Tapi dia nggak boleh cuman yang ngelihat ke atas kayak orang lagi ngeliatin sarang laba-laba di plafon. Iya. Dia harus muncul si speakingnya. Untuk nunjukin gue tuh punya skill di public speaking. Nah di bionya baru tulisnya kalau mau request atau hire sebagai MC atau host. Review film gurih sebenarnya ya. Review film juga bisa. Tiap ada, apalagi sekarang kan film Indo lagi banyak-banyaknya mau keluar kan. Benar. Dan mereka tuh butuh buang budget buat orang-orang yang review film mereka, Bos. Benar. Kalau nggak salah lu sempat pernah mau ada klien mau bikin film ya kalau nggak salah. Itu gimana sih dia? Dia pasti buang budget buat influencer. Budget buat influencer sebelum filmnya tayang official, kan dia kumpulin influencer banyak, gala premier dan lain-lain itu loh. Kumpulin influencer buat nge-spill dulu kan. Lu pasti pernah lihat yang artis-artis lihat film terus ngakak. Cuma diliatin muka ngakaknya doang, tapi reactionnya mereka lagi nonton bioskop. Nah itu mereka tuh buang budget itu buat nge-grab biar audiensnya para artis semua nih penasaran, bagus ya filmnya. Gitu. Jadi dan itu dananya gede, Bos. Satu orang bisa kena berapa tuh? Kalau satu orang kena berapa kan pasti tergantung sama dia punya followers dan brandingnya dan lain-lain ya. Tapi untuk buang budget itu gede. Dari yang lo pengalaman sempet mau jadi untuk ngurusin film itu, orang kayak dia nih si Roy Jadul, kira-kira bisa dibayarnya berapa untuk misalnya nge-review film atau dia datang ke gala premiernya? Kalau ini mungkin gue lihat brandingnya masih kurang ya. Followersnya juga masih hitungannya mikro lah, 10 ribuan, 20 ribuan ya. Single digit juta lah pasti. Single digit juta. Iya, 1 juta 2 juta mungkin masih bisa. Ya. Tapi lumayan ya kalau misalnya ada 4 film. Kan film horor sekarang kan udah ngantri kan. Kayak gerbong KRL tuh ngantrinya kan. Itu kalau misalnya dia dibikin review-review kayak gitu kan juga bisa jadi oke juga ya. Bisa. Jadi bisa konten nostalgia sama review-review film. Ya, nah ini tadi kan gue bilang karena mungkin brandingnya dia masih kurang tuh. Dia lihat atas. Kayak lu bilang tadi lihat sarang laba-laba. Bener. Kalau dia reviewnya di setup yang proper, terus dia ngomongnya juga enak kayak lu bilang ya kan, itu kan tingkatin branding. Nah itu pasti salah satu hal yang dinilai buat berapa bayarnya. Benar gitu. Jadi kayak ngeriak film, ngeriak masa-masa lalu ya kan, terus habis itu sama nge-review film gitu loh. Jadi kayak dia harus belajar sinematografi juga, bukan sebagai orang yang
sinematografinya ya, tapi dia belajar seninya gitu loh. Iya, misal nih yang nostalgia ya, film nostalgia bisa bandingin nama film sekarang. Nah, misal film-film sekarang kan ada juga film-film mafia ya. Nah, yang zaman dulu kan Godfather. Nah, kalau sekarang Bang Jarot. Serigala terakhir, Bos. Bang Jarot. Itu dia bisa review kayak tai-taiin film zaman sekarang terus bandingin sama film zaman dulu. Benar. Kayak gitu. Dia jatuhnya konten entertain. Jadi jangan melulu mikir kalau konten entertain itu cuman harus ngebahas atau menjual apa yang dia bahas. Tapi bisa juga sebagai menjual sebagai dirinya yang memang entertaining. Yes. Jadi MC, jadi host macam itu gitu loh. Benar. Oke. Terus kalau untuk saran gimana sih Bang caranya untuk jadi konsisten? Ya, potongan tuh. Konsisten itu ya sama kayak sholat ya bro ya. Sholat itu kan awal-awalnya kita males ya, namanya masih muda, masih kecil gitu kan. Cuma kan disuruh, dipaksain dan kita mikirnya pengen surga gitu kan. Ya mau gak mau di awalnya dipaksakan. Ingat kata Ustadz Khalid bahasa lama kan. Ya ibadah itu harus dipaksakan awalnya. Nanti sampai lama-lama lu kalau misalnya gak sholat ngerasa kayak apa nih yang kurang nih, ada yang kurang, ada yang aneh gitu kan. Benar. Nggak tahu lu udah rasa kayak gitu belum? Kemarin baru sholat dia. Kemarin sholat Jumat skip kayaknya ya. asal. Kayak gitu. Jadi ya memang lu harus dipaksain gitu. Nah pada saat lu lagi malas-malasnya nih di tengah-tengah terus lu harus melakukan hal tersebut, nggak apa-apa, lu tetap harus lakukan walaupun kualitasnya nggak seperti lu lagi bersemangat. Yes. Contoh misalnya gua mau treadmill. Gua kan konsisten tiap pagi treadmill kan. Yeah. Tapi gua ada malasnya. Tapi judulnya gue harus treadmill biar konsisten apa? Gue tetap nyalain treadmill, walaupun gue treadmill cuma semenit. Yang penting gue menjaga chainnya, talinya, urutannya, rutinitasnya bahwa gue tiap pagi harus treadmill. Itu kuncinya untuk lo jadi konsisten.